sebenarnya nih gue taunya Grassrock itu nggak tahu Peterson, nggak tahu Bersamamu, nggak tahu Garis Sesat. Setelah itu ya ada komen positif gitu maksudnya. Iya Oh, pasti. yang ganti ada warna baru tapi Grassrocknya tetap ada maksudnya. Hans sudah lo lo kan Grassrock lah udah ngeband gitu. Coba sekali-sekali lo penyanyi solo gitu, solois ya. Bukan gue yang milih rock tapi rock yang milih gue kayaknya. Generasi tentang musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudara-saudaraku dimanapun berada? Alhamdulillah teman-teman rockers, salam. Saya Panji Baskara dan sebelah saya Agil. Nah, kita kembali lagi ke Ngorok ya. Siapa sih artis selanjutnya gitu? Siapa kira-kira? Tapi tunggu dulu, aku mau terima kasih Ngorok, terima kasih buat semua sobat Ngorok, sobat Ngorok, kata Razi sobat Ngorok yang sudah setia menemani kita sampai saat ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah Ngorok masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berbagi cerita, pengalaman menarik yang luar biasa yang mungkin kita bisa petik gitu ya. Iya, betul. Hari ini kedatangan saudara kita, seorang vokalis, kali ini vokalis ya, Ya. yang jam terbangnya tinggi banget. Udah melalang buana sampai negeri yang tak berantah. Ya, kameran gue ketawa-ketawa kurang ajar. Gak sopan. Ya, ada Sep. Langsung. Ya. Halo. Hans, biasa banget ya. Hans, biasa. Coba sih, ngapain lo pening kayak gitu tadi? Iya. Enggak banget. Iya deh. Mau diulang? Nggak usah ya? Nggak usah. Harus mau pergi ya. Iya. Rapat dulu ya. Soalnya tadi udah 2 jam kita kayak gitu. Oke. Hans, sorry Hans ya. Kelakuan kita memang ke childish banget kanak-kanakan. Walaupun kita udah gak imut lagi. Nggak apa ya. Lu ketawa bebas aja. Ketawanya dilepas. Gitu. Kaget gue sumpah. Ini nggak ada konsep sama sekali, nggak ada skrip, nggak ada apa-apa, jadi natural gini aja. So asik, tapi basi lah gitu ya. Basi. Lu nggak gemes sama kumisnya? Gak usah ke kumis gue juga dong. Ya udah. Gak usah ke kumis gue juga. Hans, Siap. terima kasih loh udah Terima datang kasih sini. banyak. Sampai jumpa. Belum sampai Baru jumpa. mulai. Hans, ceritain dong. Lo kena begal nggak? Gue bingung nih. Soalnya dia jurnalis, gue mau ngomong apa bingung. Temen lu nih jurnalis juga, lo yang nanya Udah. dong. Kalau gue yang nanya berarti ya bisa Hans mungkin perkenalin diri dulu kali. Ya ampun, karena SD. Oh, kenapa? Apa emang salah? Iya, Nggak salah. Nggak salah kan, Ya, Hans? apa. Dia ngerti. Ya silakan berantem. Peng, sorry Peng. Ya Hans, silakan Iya. Hans. Dia ngobrol Ente sendiri. siapa? Iya. Dari mana? Usia berapa? Udah punya anak belum? Istri gitu. Ya. Maaf, tukang bangku. Berisik. Tuker bangku. Lanjut. Berisik bangkunya. Oke, gue Hans, Oh, Siap. vokalis Grassrock. Ya, vokalis band asal Surabaya dulu ya. Ya. 1984, dari 1984. Belum lahir. Ya, gue juga belum lahir. Gue juga belum lahir 1984, belum. berarti lu sok tahu dong. Iya, so Lalu tahu. belum lahir kok udah tahu ada Grassrock. Ente vokalis Grassrock. Iya, vokalis Grassrock. Ya udah dari sekitar tahun 2009 lah ya, 2009 2010. Udah cukup lama ya. Cukup lama gue gabung Grassrock. Mau diceritain ini awal? Ini. Hah? Boleh. Jadi Dia awal dong ceritain awalnya dong. Kok dia bisa gitu loh. Dia belum Grassrock udah lahir duluan. Nah, dia masih belum ada. Kok dia bisa masuk Grassrock gitu? Kayak harus kita tahu. Iya dong. Ngiri ya Anda? Maaf ya. Pertanyaannya yang sangat biasa sekali ya. Tapi jawab aja. Lu harus ada iba ke dia. Oke. Lu jawab aja. Tapi emang 2009 itu awalnya dulu zaman Facebook ya. Zaman Facebook masih belum Instagram belum ada. Terus Friendster lihat udah kena berarti ya? Friendster udah kena juga. Oke. Lanjut. Tapi Facebook Mas Rere waktu itu lagi umumin di salah satu grup vokal gitu. Audisi. Testimonial, iya. Jadi dicari vokalis. Dulu nggak pakai nama bandnya apa gitu. Band apa gitu kan, ada kan band. Aku terus gue pikir Mas Rere kan ya tahu sendiri kan 1000 band lah ya dia main sama Iya. Yofi Nuno, terus ada band dan sebagainya. Oke.
Oh, lo udah tahu tuh siapa tuh? Iya, orang udah itu ya? tahu Mas Tahu ya. Mas Tahu Rere. lah. Wah, mungkin dia mau buat band baru, akhirnya gue DM waktu itu pesan message sama dia. Kirim DM, boleh deh saya ikut gitu, audisi gini. Oh ya udah, datang aja ke studio di Pancoran waktu itu. Ya, studio musika waktu itu. Oh, di Musika Iya. audisinya. Dia kasih CD, waktu itu masih zaman CD. Malam-malam jam 7 masih ingat, datang ke sana, besoknya ambil CD terus gue dengerin kan. Ternyata ada lagu baru satu sama lagu lamanya Peterson Oh. Oke. gitu. Dan sebenarnya nih gue taunya Grassrock itu nggak tahu Peterson, nggak tahu Bersamamu, nggak tahu Garis Sesat lagu-lagunya. Lu sama sekali nggak tahu tuh. Nggak tahu. Gue cuma tahu waktu itu ya Adakah Hasratmu aja. Oh Tahun iya, 98. waktu itu yang sempat dijagoin nggak salah. Iya. Salah satu yang dijagoin. Album terakhirnya almarhum Mas Dayan. waktu itu. Nah itu jadi memang tahu lagunya Grassrock ya cuma Adakah Hasratmu itu. Waktu nonton di TV, wah ini band keren banget gitu. Maksudnya dia punya ciri khas tersendiri dibanding band punya lain. berkarakter sendiri. Punya karakter sendiri. Kok bandnya keren banget gitu. Waktu itu nonton di TV Grassrock. Cuman setelah itu udah menghilang kan, nggak tahu kemana kan, gitu. Jadi nggak tahu kabarnya dan baru tahu saat itu, oh ini lagi Grassrock ya, ini gini. Kan usia segitu ya, usia berapa saat itu? Usia berapa saat Waktu itu? apa? Pas lo daftar itu di. Oh daftar itu sekitar 24 deh. Lo nggak 23, pengen 24. sepantaran gitu? Lu tuh saat itu nggak tahu sama sekali tuh ya? Itu band Iya, apa? dia tahu cuma Rere itu kan senior pasti Iya, lah. senior. Orang Dia senior itu. tapi dia nggak Emang tahu. kepengen ngeband kali ya? Emang kepengen ngeband saat itu atau? Emang dari dulu gue udah seneng main musik itu udah lama. SMP, SD, SMP. Aktif lo di sekolah ya? SMA juga ikut-ikut pensi gitu kan. Oke. Terus kuliah juga udah mulai tuh bikin band, terus mulai rekaman, home recording, ada teman gitu. Jadi emang dulu emang dari kecil emang seneng musik gitu emang arahnya ke sana. Emang arahnya visi dan mimpi gue tuh waktu itu ya ke Pengen musik. ya. Cuman ternyata masuk ke Dream Team maksudnya Grassrock kan. Oh iya. Ya itu suatu kembangan, padahal ya gue cuman seorang yang newcomer waktu itu, masih belum ada nama ya, tapi Gak lo pas masuk kikuk nggak gitu? Kikuk merasa kikuk atau merasa minder? Gue muda sendiri nih. iya ya awalnya sih kikuk sih gimana ya, nggak juga sih ya, maksudnya Udah pede lo ya saat itu ya? iya maksudnya Lo nggak ada rasa canggung atau gimana? Iya, Nggak ada. nggak ada. Pokoknya yaudah, gue ikut Apa audisi emang gitu. gak tau malu emang? Jadi karena Iya lanjut. ya waktu itu emang Jujur. ikut audisi di studio gitu, jadi ada audisi, gue udah langsung pulang aja. Nggak di review maksudnya Belum. nggak di anu nggak ada. Belum, Dia baru nggak- setelah itu Nggak komen nggak apa langsung. nggak, jadi langsung Lo lebih nggak sopan ya habis nyanyi pulang ya? iya nyanyi langsung pulang gue. Padahal kan nunggu gitu ya, habis ya udah jamming gitu, selesai pulang, terus baru berapa minggu kemudian setelah minggu depannya ditelepon lagi, dikabarin, Hans kamu ke studio ya di Cibubur mau direkam gitu. Nah saat itu ada vokalis satu lagi tuh yang ikut audisi itu juga, jadi cuman gue Dua. sama Oh. dua orang. Wih, lu saat itu bertanding sama dia tuh? Enggak. Bertanding. Berapa audisi waktu itu? Waktu lo pertama kali masuk itu ada berapa kontestan? Nah, tahu juga cepet sih soalnya. Jadi pas sudah Lo nggak sempat merhatiin lu? jadi waktu itu gue main situ, selesai udah pulang, mereka masih di studio ya, mungkin ada yang lain nggak tahu. Iya. Oh, oke. Jadi langsung Langsung lo ke Cibubur. nah minggu depannya baru dikabarin Cibubur untuk direkam. Studio rekamannya di Cibubur itu. Tapi lo nggak sempat dilecehkan? Serius dong? Enggak. Jadi setelah itu ada dua orang. dilecehin soalnya. Dia murah. Jadi dua ini akhirnya direkam. Setelah itu udah minggu depannya telepon lagi. Nggak dibilang terima atau selamat ya, enggak. Udah suruh udah rekaman lagi yuk.
ke Cibubur udah. Restoran gitu. lo terlalu kejam buat tujuh poin aja. Iya enggak. Kasihan lo anak orang. Lu marahin Grassrock. Lo enak udah senior, kalau gue marahin Kayak Grassrock. senior gue seumur sama dia. Oh gitu. Ini dia kelihatan tua aja. Terus ya udah, jadi rekaman di situ. Ada 5 lagu, masuk ada Peterson, Ganti Sesat, Bersamamu, terus ada 2 lagu baru, Matahari Sukma waktu itu sama satu lagi Boy. Waktu itu di studio yang audisi lo ada siapa? Komplit. Grassrock. Komplit. Ere, Edi, terus Mas Yudi almarhum. oh masuk juga saya ya, masuk juga. Ya lo masuk tahun 2010 sih ya. Iya. 2010 ya. Iya. Tapi waktu itu basisnya masih Ersa juga ini gantiin Mas Yudi. Ersa. Keyboard masih juga. Keyboard masih. Berarti lu sekarang sampai saat ini kan lu masih di Grassrock. Berarti udah 15 tahunan ya? Iya. 15 tahun. 15 tahun, nggak bosan? Dia mau gantiin lu. Enggak. Kok mau ganti? Kok gue dituduh? Gue cuma nanya, apakah nggak bosan sama 15 tahun di Grassrock? I know, bisa aja kan. Kebosanannya itu bisa diubah, tidak perlu dengan mengundurkan diri dari Grassrock. Enggak gitu. Jadi waktu itu udah mau siapin album Grassrock ya. Udah mulai. Mau rilis album ya. Cuman memang 2009, 10, 11 belum terlaksana albumnya. Dan terus baru mulai manggung-manggung. Ya gitu sih. Feel-nya berarti beda tuh ya. Lo udah masuk band Grassrock nih kan, kalau di mata orang-orang kan pasti legend banget ya Grassrock ya. Lo kadang-kadang dapat ini nggak, semacam apa kayak pujian dari orang, lu beruntung ya Hans ya masuknya. Justru awalnya Ini nih kan. netizen ada komen, wah ini kurang rock nih, kurang rambutnya nggak gondrong gitu. Oh gitu. Rambutnya nggak gondrong. Aduh, netizen emang nih. Duh. Apa almarhum Dayan ya. Oh jadi tuh Tapi memang bukannya ini, emang dia kan tidak tergantikan ya vokalis, maksudnya. iya memang. Lo mengaku itulah ya. Tapi semua band. Lo mau bandnya siapapun juga, begitu rilis pertama kali, lo rilis album pertama kali dengan karakter vokal itu, terus vokal itu, terus next albumnya digantikan, apalagi lagu rilis pertama itu hit, ya. Itu pasti akan ada atmosfer yang berubah di situ. Iya, Ada atmosfer. nilai norma-norma berubah pasti. Orang nggak pernah ya kan. Tapi kan tergantung menyikapinya aja kan ya. Tapi lo menyikapinya gimana tuh saat lo diserang seperti itu? Di YouTube lah di ini. Lu Tapi nggak terpancing kan? nggak terpancing. Tapi ada sebagian juga yang bilang, wah keren nih, maksudnya ada positif, Ya, ada komen positif ada juga. Walaupun nuansa waktu baru. itu yang gue lihat malah justru yang jelek-jelek. Oh gitu. Oh ini sempat gila nih. sempat apa? Secara manusiawi ya berat ya maksudnya ya. Itu pendapat. Tapi itu pendapat Tapi netizen. lu Apalagi sempat- netizen Indonesia kan, judes-judes kan ngomongnya. lebih keras pada mak-mak namanya. Iya. Jadi tapi ya setelah itu setelah lama itu ternyata makin banyak komen positif gitu malah justru. Makin lama makin kenal, makin bertahun-tahun mereka kenal gue gitu, terus lewat udah mulai rilis single baru Iya, belum apa. ketemu aja kali lo Manggung Ya kan dan nggak sebagainya. mungkin langsung klik gitu kan nggak mungkin. Iya. Tapi ya akhirnya setelah itu ya ada komen positif gitu maksudnya. Iya Oh, pasti. yang ganti apa ada warna baru tapi Grassrocknya tetap ada maksudnya. Masih Berarti nuansa. lu berhasil menambah Iya, betul. nambah poin di Grassrock. Jadi dengan adanya lu otomatis rocknya Grassrock gak hilang tapi nuansa barunya ada. Gitu. Berarti kan ada nilai plus buat lu. Berarti lu ini buat gua ya kacamata gua sorry dia termasuk orang yang sukses bisa sumbangsinya buat Grassrock buat gua gitu. Pertanyaan gua, lu beban apa pertama kali waktu lu main bareng atau lu pertama kali ini interaksi korban sama apa Selain maksudnya? netizen deh, tadi bebanin. Lu Beban begitu gue sama mah Grassrock ini. latihan lu mesti Band rilis Grassrock kan ya salah satu band besar ya. Maksudnya gua lahir dia juga udah ada gitu kan. Iya kan? lu mau Gua ngomong lahir dia juga ada. tua gitu ya. Iya. Grassrock orang tua. Pedofil. Maksudnya maksudnya kan udah senior pasti kan. Tapi mereka nggak menganggap itu sebagai apa ya? Iya. Ya malah justru Anaknya asik-asik ya. asik. Iya. Walaupun gue ini juga gila ya, gue maksudnya di salah satu band yang udah pernah menanam buana lebih Iya. lebih Jam terbangnya luar biasa kan. Wah, jam terbangnya gitu kan. Lu ada kebanggaan sama lu juga ya. Gila. Gue diajak sama
kakak gue, tapi kakak gue nggak kakak sih, bapak ya. Tapi keluarga saat itu tahu lo di Grassrock, keluarga juga tahu dong pasti Grassrock. Tahu, gitu ya? tahu. Itu Apalagi yang di atas gue gitu kan. Sepupu-sepupu, senior-senior sepupu. pada padang. Kenapa tuh nepok gue kok? Saya tuh, gue belum setua dia ya. Iya, bener. Oke. Tapi itu keluarga pada ngedukung. Iya, keluarga dukung. Naif, Pepeng. Bahkan waktu gue lagi, maksudnya bilang sama teman atau beberapa ini, Grassrock masih ada ya? Nah, Grassrock masih ada ya gitu. Banyak yang, nah itu ketika orang nanya itu, lu jawabnya apa? ya masih ada. Ini pertanyaan gila. Ya enggak, tar dulu. Ya, gua Kali aja. Lu tolong sebagai jurnalis ya. Bukan. Kadang ada orang, emang Grassrock masih ada ya? Ini Kalau ada. jawabannya cuma masih ada, dia tuh pasti pengen ada jawaban lebih. Ini gitu. ada lah buktinya, gue masih masuk kan, dia ngomong gitu. Kan dia harus yang jauh. Cocok. Kan gue temennya. Enggak, jadi kan ada Ini berantem ya gue. Sejak- Gue nge-host yang lain gak berantem deh kayaknya. sejak Amal yang udah meninggal kan, Grassrock kan Ya. sebelum gue juga ada gonta-ganti vokalis juga namanya Hendry waktu itu. Betul ya. Oke. Henry. Jadi tahun 98 apa 99 2021 pokoknya udah hampir 9 tahun ya atau 10 tahun lah ya. Sempat menghilang juga kan, maksudnya timbul tenggelam waktu itu. Jadi banyak yang masih Grassrock masih ada ya. Bahkan waktu ada banyak lah masyarakat warga mau tukang ojek, mau tukang apa yang dulu apa dosen mau apa itu pada nanya Grassrock itu Dia masih ada mereka ya? tahu ya, tapi Iya sebenarnya mereka tahu. nanya apa masih ada gitu kok nggak kelihatan mungkin sama mereka ya. Iya, jadi Nggak pernah nonton konser kayaknya dia. Kan mungkin vakum karena vakum, vokalis. karena nggak ada. vokalis. Terus juga akhirnya, tapi ya lambat laun ya jadi, Grassrock kan udah mulai. Ada. Ya kan mulai sejak itu kan mulai mungkin ya gue nggak merhatiin bener, tapi gue setelah gue sering denger dari gitaris gue, kan gitaris gue temenan sama Mas Edi. Si Mas Edi. Dia sering main, ada offer nih Grassrock main di sini, berarti Grassrock mulai naik lagi gitu. Karena selama tinggal di Jakarta ya. Iya, selama kita. Karena ini menggunakan bahasa daerah, kita ngundurin diri aja. Nggak kan dia orang, lu Manado ya? Manado, cuman lahir besar di Jakarta. Lahir besar Jakarta? Iya. Logat lu nggak hilang Manadonya? Iya, karena nyokap juga asli sana kan. Jadi kalau Iya. waktu kecil main sama ini, Iya. logatnya masih ikut-ikut juga, tapi sekarang udah Pernah lagu-lagu Grassrock lu jadi bahasa. Nyanda bisa. Dia logat lain deh. Kita pengen tahu aja Iya, mungkin bisa. sih. Ada Bisa. orang semakin lama kan semakin berkreasi. Suka pesimis. Produser menarik. Tuh, menarik. Produser aja di belakang itu bilang menarik coba. Iya enggak? Ya, kamu jangan Bukan, produser kita itu celamitan. celamitan. Semua dijadiin bisnis berarti. Nah, sekarang di Grassrock Hans lagi sibuk apa nih? Di Grassrock manggung kan. Ada apa lagi ada konsep apa atau mau ada Iya, plan Jadi apa? dangdut atau Kan apa kita terserah lah. kayak sekarang kayaknya rock 90-an tuh lagi Iya, betul, lagi balik lagi. balik lagi. Banyak anak-anak sekarang mulai yang nostalgia, terus apalagi dengan keberadaan DSP gitu kan. Jadi yang nggak cuman apa orang-orang yang lahir di 90-an, maksudnya yang hidup di 90-an, tapi juga semakin terbuka kan, luas. Jadi Iya, semakin benar. Ya, gue maksudnya arah kemana? Ya, nggak generasi lain pun juga tahu, jadi Iya, betul. Grassrock ada ya, Wizkid ada ya. Masih ada ya? Iya, masih ada. Iya, kan Grassrock masih ada kan? Gue ngefans banget sama drummernya tuh. Dunia dalam berita saat ini akan ditutup dengan kayaknya nggak usah lagi bahas, yang dibahas Grassrock ya. Oke, nggak usah Grassrock. Jadi nggak usah bahas band lain. Nggak usah. Puas ya. Makasih. Tapi Ada naif loh, Pe. berarti di Grassrock itu sekarang tetap manggung-manggung. Tetap manggung, terus ya lagi mau Sumpah, siapin di produksi podcast rekaman juga. Terabsurd. Iya, lagi. Lagu baru ada? Ya lagi belum, masih tahun ini masih rencana aja mau Lu mau nggak ke bisa gitu, studio. lo harus pasti. Ada. Oh, nanti gitu Iya, ya. nanti. Ini podcast terabsurd. Ini terrusuh yang pernah gue. Besok gue jadi Panji ya. Gue jadi kameramen aja.
Loh, ya namanya kan juga podcast ya. Maksudnya tuh kadang-kadang gue ngelihat kalau netizen tuh kalau nanya suka maksa. Mending sekalian aja gitu. Betul. Tamun yang positif. Iya, gitu betul. kan. Benar. Setuju gua. Setuju kan? Setuju. Nah, selain rekaman, manggung, mungkin Hans ada di luar Grassrock mungkin ngapain nih? Ini Kerja? lagi kerja, garap single juga. Penyanyi solo. Hah? Penyanyi solo, Penyanyi solo. solois. Berarti lo akan di tengah, tapi Grassrock nggak apa-apa ya? Lo ngeluarin solo lo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Tahun kemarin udah Jangan ntar abis ini nih tayang ini. Oh, lu ternyata solo, Bos. Oh enggak ya? Mereka juga udah tahu. Oh, udah tahu. Udah tahu dong, dia support. Jadi waktu itu single pertama Antagonis sudah sama pencipta lagunya Benny Adislani. Dia lagi di bawah ya? Oh iya. Oh, Benny tuh yang ciptain salah satu solo lo? Iya, solo. Semua bukan lagu lu tapi ada lagunya Benny, ada lagu lu sendiri atau? Nah, jadi baru single masih single pertama dulu. Oh, Oke. Belum. Jadi waktu itu Ciptaannya Benny. ciptaan Benny. Nah, judul lagunya Antagonis. Nah, waktu itu sih awalnya malah dia yang ngajak. Bang Benny, Hans sudah lo lu kan Grassrock lah udah ngeband gitu. Coba sekali-sekali lo penyanyi solo gitu, solois ya masih. Terus pikiran ini emang dari dulu nih emang impian gue pengen jadi penyanyi solo juga gitu. Jadi nggak cuma ngeband sama Grassrock gitu. Iya. Jadi ternyata malah Bang Benny yang ini, Hans sudah tenang deh lo, gue ada lagu nih, udah nanti kita rekaman gini-gini. Itu yang bakal dirilis. Udah dirilis. Antagonis itu udah dirilis tahun kemarin kok. Ya, tahun kemarin. Udah dirilis. Terus lagu udah selesai. Awalnya sih gue nggak pede, maksudnya jadi ya lama ngeband gitu. Terus Nah, itu kan impian lo kok jadi gak pede? iya nggak pede Ya, karena pertama kali solo. Apalagi kan beda kan band sama solo. Iya beda, kan. vibe-nya beda pasti. Vibe-nya beda. Terus ya udah gitu gue mikir sendiri kan. Kalau band kan udah ada manajemen dan sebagainya. Gue mikir sendiri nanti gitarnya siapa ya, drumnya siapa ya, keyboardnya siapa ya. Bener-bener lo pure gak ada pengalaman tuh di situ ya. Udah tuh lu mikirin sendiri nanti. Ya maksudnya ini kan emang gue maunya awalnya tuh mulai belajar sendiri dulu gitu. Maksudnya mau tahu dalamnya kayak gimana strukturnya sih, gimana ya, kalau penyanyi solo prosesnya kayak gimana kan. Kalau band ya udah tahu lah. Band, gitar, drum udah tugas ada. masing-masing. Udah tugas masing-masing. Tanggung jawabannya di instrumen ada masing-masing. Iya, mereka yang terus buat lagu nyiptain bareng-bareng atau ada salah satu. Iya, ini lu kerja sendiri ya, lu mikirin konsep, aransemen, konsep. segala macam. Tapi Benny di situ support apa kalau selain lirik? Player sekarang? Mungkin di WhatsApp ya, semangat ya Hans gitu. Enggak deh. Benny! Kan judulnya Antagonis, Benny! Gitu kayak. Enggak, tapi ya emang dia kasih ini support juga maksudnya. Lewat temennya juga gitu. Udah. Yang aransemen waktu itu si Andin KS tuh. Gitarisnya Bang Benny juga waktu di Vena Band nama ininya. Vena. Gitu. Ketika udah rilis tanggapan lo gimana? Ketika udah rilis tuh. Kan lo udah berhasil dong satu. Lo pendapat lo gimana? Ya senang ya, maksudnya ini produk gue. Kayaknya ada yang kurang di Lo sini. sempet evaluasi gak di situ? Apa lo cukup pertama kali yang lo impact lo pertama kali? Kasih, gue udah rilis, alhamdulillah tenang juga udah rilis. Tapi lo belum sempet. Biasanya kan biasanya umumnya orang kan habis kudu rilis lo evaluasi, waduh kurang ini. Apakah mungkin ketika lo denger langsung lo banting HP lo? Enggak gitu juga, enggak. Jadi itu lu karena lu gagal, dia nyanyi gagal. Jadi awalnya ya Antagonis kan dia jadi trigger gue kan untuk awal. Oh ternyata begini, jadi gue tahu gitu maksudnya. Jadi penyanyi solo begini nih. Pengalaman pertama. Karena selama ini kan band kan ya punya banyak kepala nih. Ini gue sendiri nih. Iya betul. Gue sendiri, tapi gue perlu bantuan juga kan. Teman lain Sama arranger. di podcast ini juga nih. Tadinya tuh gue sendirian tuh. Wah akhirnya ada mereka. Terus. Gak penting, itu gak penting ya. Gak penting ya. Peng gak penting ya Peng. Terus. Iya, akhirnya
Gue jambak lo ya. Oh gitu. Akhirnya alam semesta mendukung kan. Alam Oh, semesta. iya benar. Ya kan mesakung kan. Sama kayak Dia mau mulai jadi puitis deh, alam semesta di negeri antah Iya. berantah. Kalau kita Lirik ya sama kayak Grassrock, gue kan juga awalnya ya nggak tahu gue bisa masuk Grassrock kan tiba-tiba. Iya. Belum tentu. Iya, apalagi ya, modal banyak. pede aja. Iya, maksudnya ya banyak lah, maksudnya penyanyi bagus kan dibanding gue kan. Iya. Iya banyak. Tapi buat gua kenapa Grassrock milih ini menurut gua ya, gua so tau gua ini. Mungkin bukan dari karakter vokal aja yang dicari. Biasanya band itu kalau nyari vokalis itu bukan karakter band, karakter vokalis. Terus tapi personalnya gimana? Attitude mungkin. Attitude-nya gimana? Asik gak anaknya? Terus dia bisa ngenakin lagu nggak? Dia punya file banyak gak dalam note-nya itu? Terus sama player yang lain bisa ngeblend nggak gitu? Kalau cuman banyak vokalis bagus tapi yang nggak ngeyel terus terus nggak bisa gitu, diajak ngomong nggak suka, susah gitu, ya dia. Gitu. Mungkin lo anak Grassrock lihat lo, wah ini anaknya bisa kayaknya. Iya sempat nanya juga sih emang. Iya kan? Itu kenapa kok gini? Pas jamming, maksudnya ngeblend gitu, maksudnya jamming waktu awal bisa menyesuaikan dengan ya, bisa ngeblend musiknya, sama bandnya. sama bandnya itu sih. Baru beberapa tahun gitu baru tahu. Oh ternyata itu ya. Itu sama ya benar juga karakter. Terus juga bukan dari Grassrocknya sendiri, bahkan teman-teman yang di Grassrocknya gitu yang bilangin gini-gini. Ya bisa gitu. Boleh nggak ceritain sedikit kenapa judulnya antagonis atau memang ceritanya tentang antagonis? Ceritain dong, cerita liriknya tentang apa sih? Antagonis. Cerita liriknya. Iya, tentang hubungan apa? Badan. Enggak ya? Hubungan badan benar. Enggak, gue suka super sorry. Maaf. Maaf ya. Netizen. Gue baru mau ngomong itu udah keduluan dia masalahnya. Berarti kita satu server, bro. Kita asik, bro. Ya, relationship ya. Oh iya. Relationship ganti antara pria dan wanita, jangan pria dan pria dong. Oh no. Itu kita Bahaya. Enggak itu. Itu hubungan ya percintaan gitu yang akhirnya tiba-tiba pasangannya kok berubah kayak seperti antagonis gitu ya. Oh. Gitu Berarti sih. lebih Freak. Lebih ke freak kali ya. berarti si pasangan tuh lebih ke otoriter gitu ya. Lebih Iya. mengatur, lebih Apa dominan. itu termasuk pengalaman juga? Atau bagaimana? Tanya Bang Benny kayaknya pencipta lagunya. Zoom in zoom out dong. Kayak Indosiar dong. Indosiar. Antagonis tadi kan udah, deh kan. Nah sekarang nih ada selain antagonis mungkin ada single lain mungkin. Iya lagi dibuat single keduanya. Lagi dibuat, masih On proses progress. nih. Masih progress. Tentang apa galau lagi? Enggak. Oh, Si itu ngelawan, enggak si yang di Terjebak masa lalu ya. yang antagonis itu ngelawan. iya, berepisode dong. Emang Antagonis dua. Emang udah episode? Iya, episode. Oh gitu? Iya. Jadi dari setelah antagonis tadi? antagonis sudah kan selesai putus. Hah? Terjebak Antagonis- masa lalu. Terjebak Ai. masa lalu. Antagonis dua. Ay, man. Lo bisa nggak sih lebih kreatif? Kreatif dong, ya enggak? Gue takut terkontaminasi sama. Enggak, ini karena dibentuk dalam cerita namun lewat musik. Iya. Itu true story kali ya. True story. True story-nya. True story ya? True story-nya Benny enggak? Lo kan kayaknya. Bukan. Gila di. Enggak dari cerita teman. dan Oh sebagainya. gitu. Oh gini ya. Tapi kalau lo menikmati lagu itu berarti ya. Ya harus menikmati. Lo harus menjiwai Sensenya dong. tuh dari rock ke itu kan lo Itu genrenya apa genrenya? Genrenya apa nih? Yang kedua ini lebih beda lagi, lebih apa ya? Ke Sound- pop, ballad, new wave atau apa segala macam mungkin karena Mirip-mirip new wave gitu ya 80-an. Apa, kayak Oh iya. Eranya new wave. synthesizer gitu. Ya new wave. Kalau synthesizer new wave 80-an ke atas era-eranya dari Sting ke atas itu sudah mulai ada Ada kayak kesulitan nggak sih lo bukan abis dari ya, maksudnya lo lebih sering di Grassrock lagunya rock tuh. Nggak kebawa lo? Sini. nggak kebawa lagi nyanyi karakternya Oh, Grassrock, karakternya terus nggak pas solo lu kebawa nggak karakternya di Grassrock gitu? Enggak Atau lu di Grassrock juga jadi lu sendiri gitu? Iya jadi Oh mereka tidak harus seperti apa di Grassrock nggak gitu? enggak. Ya lu gitu. Tuh baru begitu band, ya enggak? Gila. Jadi enggak memaksakan vokalisnya untuk lo harus ikutin Grassrock yang Be yourself. Be Yang yourself. Iya. kolaborasi antara vokal di karakter dia sama Grassrock.
Gila, sukses Grassrock. Mas Sukses Edi, banget. stop. Mas Edi, Rere dan kawan-kawan Grassrock. Oke, stop. Iya, Wah, iya. Terus. Iya, jadi ya itu. Maaf ya, saya obatnya habis. Terus Jadi dulu emang karena seneng dengar musik ya dari kecil gitu. Maksudnya tiap hari hidup tanpa musik itu kayaknya gimana gitu ya? Anjrot, gila. Susah lah. Seniman Susah. banget, seniman abis sih. Tiap pagi dengar musik dulu kan? Gila. Betul. Gua Mau kalau tidur kerjanya saya musik. musik. Bahkan musik bisa Kamar mandi berjam-jam. musik, Iya. iya kan? Mau nongkrong apa sedikit Iya. musik, mau kemana musik. Lagi tidur. Lagi sendirian juga denger musik. Orang Betul. Iya. Lagi Lo tidur berarti malam jiwa juga lo, musik. soul lo memang sudah Iya. musisi lo, luar biasa. Karena ya dulu ya nyokap kan bangun radio udah bunyi, oh gue denger aja Oh, ya gitu Allah, pagi-pagi. gitu Oh nyokap juga sorry, Sih, sering kasih Ru- musik. religi apa? Nonis atau bukan? Nonis. Lu nonis ya, bukan Islam ya. Bukan. Berarti lu sering aktif kebaktian, gak maksudnya? Iya, iya. Lu Katolik Protestan. Protestan. Jadi gereja suka ikut nyanyi ya. Iya. Iya. Di situ terlatih juga tuh. Nyokap udah aktif di gereja, mungkin nyanyi ya. Enggak juga sih. Maksudnya ya Ya justru tapi gue kenal musik itu ya lewat radio. Maksudnya lewat radio. ya, tapi Indonesia bagian timur itu rata-rata musiknya Iya. kuat sih. Jiwa musiknya kuat. Manado, Ambon, Coba jelasin pokoknya. kenapa. Coba jelasin. Mungkin ya, kalau gua nggak tahu. Kalau gua menurut ini, gua kan dulu gua walaupun gue Islam, gua pernah tinggal di gereja dulu berapa lama. Karena jadi waktu itu gua suka, akhirnya gua mulai bisa ngedrum itu juga suka ngiringin orang kebaktian di gereja. Dan dia bilang Indonesia Timur tuh kenapa kok lebih banyak bersenandung segala macam, dikit-dikit nyanyi gitu. Karena dulu mungkin kelamaan sama Portugis kali ya. Kolonial Portugisnya mungkin kelamaan gitu karena mungkin dari situ juga. Udah gitu kan kepulauan semua kan itu biasa identik loh, kepulauan kan ya, di bawah kelapa iya sih, gitu. emang. Mungkin dari situ juga. Nah selanjutnya oke teruskan. Jadi gue yang diwawancara nanti ya. Terus jadi Biarin aja ngejelasin. nah, Oke. tapi ya memang itu ya. Terus dengar The Police, Iya. apa lagu Yes, Ya. terus lagu-lagu 80s, 90s dia itu. 90s. Heeh. Kan dulu juga Ansas lah apa segala macam iya, ya kan. maksudnya Gitu. Every Brothers apa? Yang Doobie Brothers, Doobie Brothers. ya eranya ke Every situ. Brothers apa? Apa? Carpenters gitu kan. Ya kapan tuh ya? Kayaknya eranya ELP segala macam. Oke loh padahal ya. Ya. Ya karena radio, kan Ramako itu kan Magic bermula dari Music tuh, radio. ada Ramako Magic Music tuh. Zaman Ramako Music lu udah dengerin? Gue dengerin yang lagu-lagu klasik lu tiap tahu minggu. radio itu? Tiap minggu. Lu gak pernah denger radio itu? Stasiun itu? Gue masih dengerin. Gue tua banget berarti ya? Itu klasik. Gue seumuran nyokap lu. Musik-musik klasik kan? Iya. Maksudnya waktu itu zaman itu Gila Ramako radio itu kan tuir banget bro. 90-an kan masih suka didengerin. Nah gue nyari gitu kan. Kalau minggu tuh lagi libur, wah ada Ramako Iya. Magic Music tuh suka dengerin lagu-lagu klasik gitu kan. Karena radio itu dulu sahabat kita. Sebelum kita ada handphone, Iya. radio itu sahabat banget. Bisa Sebelum ada request. Walkman kali. Iya, itu orang bisa request apa-apa lewat radio, puterin radio. Iya, radio. Buat sahabat ini radio. Kaset kan mahal dulu kan. Banget. Paling kaset minta ini dulu kan. Kamu Kopi, ini lagu-lagu ini. rekamin. Nanti tape-nya rusak pakai bolpen. Rewind-nya pakai bolpen. Ya gitu ya. Iya. Gue belum ngerasain itu kayaknya. Belum ngerasain. Gue udah CD gue. Jadi pas relasi kaset tuh CD kan, CD terus baru DSP dan ya itu kalau di rumah tuh udah bejibun kali ribuan. Maksudnya kaset itu dari lama gue nggak pernah jual. Jadi tetap aja situ di ini terus ada CD juga. Tapi lu masih. rawat gak kaset-kaset itu? Nah itu dia masih Harus dirawat itu. Kalau enggak nanti kan dia pita tuh ada bisa Pitanya ada kena jamur. jamur. Jamur tuh susah bilanginnya. Itu emang susah ya? Susah. Kalau ngilangin lu pakai alkohol kena yang model keras, hilang. Lagunya bisa hilang. Jadi ada khusus. Dulu gue sama Didi Kro dulu sempat ditolongin. Dari kaset tuh dirubah ke CD semua. Gue sempat punya berapa anu jadi CD. Oke Tapi terus. emang banyak kaset-kaset di rumah gitu. masih banyak. Masih dalam case yang utuh lengkap. Iya. Siapa yang mau koleksi tuh? Yang maintain situ siapa di Mungkin rumah? bisa aja Nyokap atau selain- bokap Ya, atau kakak lu? gue sendiri, cuman emang gue nggak mau jual gitu. Gue taruh aja situ jadi nggak mau jual Itu ya. Kita ke rumah bekas dulu dari- kali ya. dari- Itu vintage loh, mahal. Oh. Kita ke rumah kita ambil satu. Maling dong. ada juga Kelly Minogue ya. ada. Iya kali ya. Banyak Terus banyak. ini siapa? Gue kok mau jadi blank ya. No Doubt semua itu semua dari tahun Tapi, sembilan tapi masih ada. saking lamanya kaset itu, lu pernah nyobain gak sekali? Mungkin ada yang cacat kan saat lagunya diputar. Enggak, belum karena belum
benar-benar ini ya. Benar-benar Itu nggak boleh lembab loh itu. Iya, iya. Nggak boleh lembab. Kalau lembab selesai dah. Oh. Nggak boleh lembab sama sekali. Pita tuh lebih rawan. Makanya terus ganti dari pita langsung Ke ke CD. digital, dari CD gitu kan karena itu. Jadi emang berarti kesimpulannya tuh lu suka musik ini bermula dari radio. Iya, radio. Jadi gue nggak cuma dengan musik rock doang gitu kan. Iya, semua genre ya. Semua genre gue Semua genre. masukin. Malah maksudnya bukan gue yang milih rock, tapi rock yang milih gue kayaknya. Sombong banget. Dia lebih ke takabur ya. Kita kabur ya. Itu rezekinya beli dia dong. Tapi rocker tuh mesti harus sombong. Iya, bener. Harus sombong. Iya, karena sombong itu Sombongnya bukan berarti menyakiti hati orang. bukan. Sombong tuh maksudnya bentuk apresiasi kebanggaannya dia gitu loh. Dia wah gue bisa pencapaian sampai saat ini tuh gue bisa pencapaian sini. Bangga. Dia emang dari kecil tuh nonton tiap sekolah tuh. Bokep. Tunggu MTV. MTV. Sorry. Itu juga. Lo kan anak sekolah dulu kan kerjanya Iya. gitu. MTV tiap maksudnya siang gitu kan. Ya nonton MTV, Soundgarden, Gila. Smashing Pumpkins, Iya, ini dong. Smashing Pumpkins. Oh, lo ngefans ya? Iya. Lo ngefans sama Iya Pumpkins? dong. Iya. Billy Corgan. Zaman itu kan Dia Karena keterbatasan. dia ngelihat style bajunya atau mungkin aransemennya. Mungkin klik sama karakter lagu atau lirik atau performance-nya atau bisa jadi. Gue belain sama musisi, lo kan jurnalis. secara musik memang ya pada saat itu kan emang paling maksudnya ya keren lah ya. Yang terkenal cuma Ada James Iha-nya. James Iha. Iya, Yang Bill lainnya Corgan, bukan. James Iha tuh saya yang basisnya siapa yang cewek? Yang cewek. Ya ada juga tuh. Kenapa sih harus gak pernah mencoba alat musik gitu atau apa? Kenapa milih nyanyi dibanding lu bermain Musik, Iya, instrumen. karena Kenapa instrumen gak instrumen gitu? karena awalnya manusia kan ya kan awalnya manusia kan vokal kan belum ada instrumen dia bersenandung kan Oh iya. ya memuji apa nama alam semesta dulu kan atau Iya. Tuhan atau apa kan Jadi lewat sebenarnya kita kan? ngundang vokalis atau pengamat sih sebenarnya. I don't follow guys. Saya nggak ikut-ikut ya. Tapi emang enggak apa? emang awalnya ya karena waktu kecil suka nyanyi gitu denger radio ikutin suaranya dia gitu. Iya, karena lebih bersenandung, benar, Iya, bersenandung. senandung gitu. Walaupun lagi ngapa-ngapain tuh mungkin lo lagi nyapu atau Iya, lagi iya. tidur. Tapi itu Ji, itu biasa dilakukan sama semua orang. Gue di desa pernah ya, gue cerita sedikit nih. Di desa gue waktu lewat desa mana gitu, gue lagi naik motoran, gue berhenti. Pagi-pagi ada ibu-ibu tua lagi nyapu depan rumahnya sambil bersenandung nih. Cuman lagu-lagunya lagu-lagu gending Jawa waktu di Jawa. Iya. Bersenandung. Berarti itu memang bener dia. Orang tuh awal musiknya dari bersenandung mungkin. Iya, iya. Kan zaman dulu alat musik apa? Kan alat musik pertama kali setahu gue perkusi. Belum ada nada. Adanya terus kalau nggak salah baru harp, sebelum harp apa yang pakai sama elf tuh. Yang 3 ding 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 ding. Itu kan eranya Romawi apa gue nggak tahu itu. Seingat gue juga lupa itu. Pertama kali alat musik kan perkusi. Pluk-plak, cerik kan zaman mungkin zaman nabi dulu kan sudah begitu. Belum ada itu kan. Baru mulai ada instrumen-instrumen lain baru suling segala macam. Baru kali ini di Ngorok host kita punya latar belakang sejarah musik. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Tepuk tangan dong gue. Luar biasa. Gue. Langsungnya bingung. Si aja bingung. Gua aja ngomong dengerin dia ya. Dengerin dia. Kenapa gue gak pantas ya serius ya? Enggak pantas. Gak pantas gue. Gila lo, masa gak pantas serius sih? Oh, jadi kesimpulannya adalah teman-teman Tapi gue juga suka main gitar juga. Pastinya main gitar Lu bisa ngejreng. tapi lo lebih memilih Vokal. vokalis. Tapi lo gak sekolah gitar, gak sekolah musik Enggak. lain kan? Tapi ya sekolah itu cuman ikut kursus sebulan 2 bulan udah keluar. Apa itu? Males. Gitar? Hal dasarnya aja lah paling. Iya, paling Apa gitar? Sekolah kursus sekolah gitar? vokal. Oh cuma sekolah vokal? Kayak paduan suara gitu kan juga ikut waktu Gue kecil. dulu juga paduan suara tau. Terus? Gak penting ya? Oke. Cuman 2 bulan ikut kursus udah kayak Apa yang lu dapet 2 bulan? iya nggak tahu 2 bulan. Mungkin dia udah merasa pede. Dari Iya, situ udah merasa udah hebat. sombong, bro. Udah merasa hebat gitu. Buat gue lu sombong. Buang duit tanpa ada dapat apa-apa. Oke. Loh, justru itu ngirit. Karena dia sudah merasa bisa. Nggak perlu les lagi. Akhirnya apa? Masuk Grassrock kok. Grassrocknya juga menerima. Netizen, kali ini yang diserang dia ya. Dan gue ya.
Loh, iya dong. Hans maaf ya. Iya. Baru kali ini podcast gue juga bingung, gue sendiri cuma hostnya tuh ribut sendiri. Sorry ya. Yang biasanya agak-agak elegan sedikit. Gue waktu sama Angga agak-agak bagus. Agak bagus. Yang sama Razi cuman sama. Ya. Tapi bener ya. Kita kan secara sebagai musisi ini kan ya. Ini bukan ya? Bukan saya. Terus Enggak maksudnya. Busuk dada langsung gila. ya kan anak band bro, anak band Kan bro. bermulai dari mimpi kita kan ya. Oh, Iya kan? mimpi. Gua udah Ini mimpi. mimpinya Iya. Udah ini ya, bagus lah ya, udah berjalan. Maksudnya dari waktu SD masih mikir, wah gue pengen jadi vokalisnya Soundgarden nih. Lu sempat punya gitu? Iya. Dia lagi Lu SD gue lagi pengen belajar jadi vokalis? gitu, gue sambil gue nggak belajar pun juga nilainya juga jeblok semua. Belajar Lu gitu, cuma sambil menghayal sambil itu nonton TV gitu lihat, wah gila Soundgarden dapat Grammy Awards gitu kan, banyak. Enggak, Penghargaan lah. sorry. Lu kepingin jadi vokalis Soundgarden? Bermimpinya ke situ? Enggak lah, maksudnya menjadi pemain vokalis band gitu. Vokalis. iya. Pengen Jadi- jadi kayak dia. Kayak gitu. mereka gitu. Iya kayak mereka. Iya lu. Nominasi, maksudnya itu Masuk maksudnya, nominasi ya. iya, maksudnya itu kan mimpi kita sebagai Iya. anak band kan pasti kan Dihargai. dihargai. Ada yang menghargai bahwa kita tuh ada di dunia, di Indonesia ini Iya, ada, iya. di negara ini kita ada gitu kan. Akhirnya orang mengakui dan kita punya prestasi. Iya. Sumbangsi kita buat dunia musik Indonesia kita ada gitu. Kadang-kadang Tepuk penghargaan tangan dong, gua ngomongin Indonesia kagak harusnya kagak. menghargai gitu kan maksudnya. Penghargaan itu Tapi sebagai itu tanda sebuah impian lo apresiasi. banget lah ya untuk. Iya, maksudnya Berarti lo udah tercapai nih gue gitu. Gua Enggak. Oh enggak. Masih Enggak. belum Nggak puas akan, tuh. nggak akan masih pernah puas. nggak akan pernah puas. Musisi itu nggak akan pernah puas. Sama pelukis pun nggak akan pernah puas. Jadi ya, Kayak lu aja ngejar berita juga nggak pernah, juga nggak dapat. Brengsek lu. terus Kok juga gemesan sih? Produser! Dia gemesan sama gue. Gue lagi impreat. jadi kan gitu. Jadi kita harus terus produktif. Yes. Ya kan, berbuat karya, Benar. buat ya itu. Makanya setelah antagonis ini yang kedua nih sedang berproses. Iya. Jadi gue pengen terus berkarya aja. Jadi nggak cuman grassrock aja, tapi gue juga ingin. Dan sudah diamini oleh teman-teman Iya. Grassrock, keluarga juga. Ini dia aja belum nih. Tuhan berarti dia sudah ngasih dia suatu dong. Apa? Bukti bahwa ini lu cita-cita lu ini Tuhan mengasih Iya. jalan kan keikhlasan akhirnya bisa jalan. Hambatan yang lo dapet ketika lo menjalani ini mungkin dari bermula Grassrock sampai sekarang lo solo. Hambatannya itu ya. Hambatan yang paling kok gue hambatannya? Gue kan baru ketemu dia. Oke. Hambatan yang paling lo inget atau apa? Kalau hambatan sih apa ya hambatan? Gue nggak Lebih- pernah mikirin hambatannya sih. Wih, Iya nggak? Maksudnya gue nggak pernah. Maksudnya kalau udah menghambat, maksudnya kayak ya lo rintangan itu lo hadapin aja udah. iya. Maksudnya gue nggak mikirin. Ya lu nggak ngelihat ada tembok di gede seperti apa, gue panjat aja pokoknya lu ya. Lu Iya, panjat aja Jarang dong harus orang loncat. kayak gini bang, gitu. Serius deh. Maksudnya apa ya? Jarang orang kayak gini loh. Jadi tuh dia ada mungkin dia melihat rintangan itu ya. Justru rintangan itu malah justru kita harus hadapi dong. Iya betul. Makanya, tapi lu nggak ngena banget tuh rintangan itu di. Mungkin ada yang mengena di hati lo. Aduh, kenapa ya gue melakukan ini gitu. Harusnya rintangan itu gue harus lewat ke sini. Nggak ada tuh. Lo lewatin aja udah. Iya lempeng aja udah ya. Wih, Nggak tahu juga ya. Maksudnya gue apa yang di luar kita kan kita nggak bisa kontrol kan. Iya. Iya dong kita hadapi aja kan. kenapa dalam banget ya Iya dong. bawahnya? Di luar kita nggak bisa. Di dalam lu. Aduh, apa yang incat gua? Enggak, kalau grassrock sih secara ini ya masalah pasti ada tapi ya udah gitu selesai begitu Tapi lu aja. maaf ini tanya agak deep sedikit, agak dark. Lu pernah nggak selisih paham perbedaan ide atau di dalam grassrock? Ada nggak sih? Pernah nggak? Karena lu udah 15 iya, tahun iya, kan. iya. Pernah nggak lu kok gini? Re jangan gini Re. Mas Edi kalau ini misalkan gini aja, kalau gini. Oh enggak gitu, kira gini. Karena ada nggak? Kan band itu selalu pasti ada iya, karena iya. 5 kepala jadi satu kan. Laki semua kan. Bener. Ya kan? Itu pasti kan punya ego. Iya. Yang idealis nanti ketutup sama ego kadang-kadang gitu kan. Ya, Lu pernah ngalamin itu nggak? yang ngalamin maksudnya punya ego masing-masing gitu maksudnya. Ya Tapi ya berjalan aja gitu ya. berjalan aja karena satu hal bahwa maksudnya kalau mau
band itu tetap ada itu kan apa sih tujuannya kita di band? Gitu. Kembali lagi ya. Iya. Kembali lagi. Tujuannya Purpose-nya kembali apa ke ya? band. Purpose-nya apa ya? Purpose-nya apa ya? Kalau cuman memikirin ego sendiri gitu atau tapi nggak mikirin dalam tubuh band itu ya udah bubar aja gitu kan. Ya. Paling haru apa kira-kira? Paling Selain yang hambatan, yang paling haru lo rasain. Ini konten bikin buat nangis ya. Standar. Oh. Standar biar dapat rating Ada atau gembiranya, ada subscribe-nya sedihnya banyak, gitu. ratingnya rating banyak, subscribe banyak, jempol banyak, biar gitu kelihatan itu. Jadi like and subscribe. Ya mungkin kan ada kisah-kisah haru mungkin selama dia berproses dari Grassrock gitu sampai ke Solo. Apa kira-kira? Kisah haru ya. Kalau dibilang kisah haru nggak ada juga sebenarnya. Waduh gila. Lu hidup lu apa sih lempeng banget kayaknya. Ya karena dia punya tekad yang bulat. Hmm. Kalau tekad itu besar banget, pasti rintangan kecil buat dia. Dia Gini. semua bilang, Masuk ya emang kalau awal-awal jadi pemain band kan kok susah banget gitu ya. Iya, iya. Oh, lu pernah Sampai ngerasain sekarang gitu. maksudnya Iya. ya memang kehidupan band kan ya nggak tentu juga maksudnya ya. Heeh. Ya ada ombak. Ya, Maksudnya Ya wave-nya kelihatan. wave-nya kan Iya. naik turun. Nah, tapi itulah namanya kehidupan kan maksudnya Iya, ya. pasti ya. Sama kita hidup lah. Kadang kita jatuh, kadang kita pasti Ya lama-lama berubah jadi religi nih. Iya religi nih. Jadi selama kita berpegang kepada Tuhan yang Maha Esa, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan di sisi Gue kita. udah feeling kan, ini pasti nggak ada arahnya podcast nih. Jadi gue cuma mau pesen nih buat teman-teman nih yang mau jadi rocker kan, mau jadi Ini pemain yang ditunggu-tunggu bro, ini yang ditunggu-tunggu bro. Iya. Tunggu tuh. Lo, iya kan? Maksudnya Apa? ya lo jangan apa sedikit pesimis gitu. Ah lagu gue kok belum naik, kok lagu ini gue ciptain ya. Ya kalau cuman instan doang ya apa? Iya. Nggak bisa. Iya. Iya, bener. Ini apa lagi kan? Iya. Kenapa mesti gue ini apa lagi? Gue kesannya Enggak wah maksudnya banget. lebih ini maksudnya Tapi senior. memang Hans, banyak Bukan senior apa? Legend. Bukan legend. Gue seangkatan sama band lu yang sekarang Iya ya. benar. Gue seangkatan sama Grassrock ya. Lu mau ngomong legend kakaknya Grassrock Elpa Mas, Iya, itu nggak bener. apa-apa. kalau dia bicara usia emang agak sensi. Oke. Berarti emang buat temen-temen yang baru mau pengen coba menjadi rocker memang ya pasti tidak ada yang instan memang. Iya nggak ada instan. Terus berkarya terus. Berkarya produktif gitu. Nggak peduli dengan apa kata orang. Iya, jangan Ah, meninggalkan lagu lu diri ya. jelek gitu, lagu lu jelek. Nggak Lu apa-apa, ngapain lu lu jadi berkarya anak aja. band Lu lo? pernah kayak gitu? Ya pernah lah. Wih. Enggak, maksudnya jadi anak band nggak punya duit, duit dikit iya, apa iya. gitu. Ya gue bodo amat gitu. Hans, lu udah menikah? Belum. Lu menikah? Nanti pasti lu akan benturan Oh sama iya, itu. calon ya kan? Iya bener. Calon metua pasti tanya toh? Ya toh, calon metua pasti tanya kan gitu. Jangan curhat sama dia. Iya. Jangan. Semuanya surat semua gue sukses. Iya, Sukses. Lu pasti akan punya benturan dan ditanya sama orang tua lo. Kerjanya apa Hans? Iya, Gitu. Oh, main musik. Oh. Langsung image orang tua kan main musik, apalagi rock pasti minum-minum lah segala. Iya. Hidup malam. Bahkan orang tua sendiri juga itu loh. Iya. Orang tua maksudnya Pasti ngapain banyak. sih lu ngeband gitu. Ya, lu mau ngasih makan apa anak iya. orang nanti gitu kan. Tapi akhirnya jadi begini nih. Ya begitu. Ya, lu ngomong sama orang tua dia jangan ngomong gua. Gue gak berani dong. Ya maksudnya sukses kan. Akhirnya Maksudnya lu jadi diri lo sendiri aja, be Iya, yourself, authentic. Autentik ya. Iya, jadi lu nggak usah pikirin kata orang lah gitu kan ya. Tapi yang gue setuju, selama lu masih positif dan lu ke depan benar tidak negatif, pasti Iya. you have a way out-nya pasti. Iya. Dan Iya kan? selama kita hidup ya kita harus berkarya terus, itu Iya. paling penting. Iya. Oke, gue akan Jadi lu harus udah siapin ini deh single apa? iya, gue juga udah Harus siapin. siapin. Gue akan support lu. Karena Single. lu temen gue. Jadi gue mau main drum sambil Berak. Oke. bisa nggak? Enggak, maksudnya kalau nggak mesti berkarya di musik juga kan. Iya, Ya kan? iya dong. Mungkin karya-karya lain digital. Karya-karya. Lu mensupport teman-teman musik lain kan dengan digitalnya, kan juga suatu Kayak podcast ini kan juga mendukung gila. ekosistem musik rock Indonesia kan. Sobat Ngorok, thank you banget sudah setia nemenin kami. Ngorok bisa terus bisa kayak gini juga berkat kalian semuanya. Dan Iya. Hans ini positifnya lo harus kalian ambil. Betul. Option-optionnya dia harus kalian ambil. Ceritanya dia harus kalian petik. Karena oke banget buat Hans. Hans, thank you banget. Ya, thank Lu you. udah luar biasa. Makasih Han. Thank you. Semoga sukses terus Grassrock. Mohon maaf sobat-sobat rocker bila ada tadi kata-kata yang kurang menyenangkan. Ya. Apa yang Itu Anu sampai. lupa. Malang Rockestra ya, jangan
Jangan lupa. Oh, ada Malang Ada Orkestra. Malang Rockestra Hmm? bareng El Pamas. Ya. Jadi tanggal 4 Mei, minggu ya. Lupa lagi. 4 Mei, pokoknya Kalian awal bisa Mei, menyaksikan di Ngorok TV. Ngorok Kunjungi TV. Instagramnya aja. Instagram Kunjungi aja di Instagram Grass Rock, ya. Ah, Malang Rockestra. Oke. Dan Sukses. itu untuk ulang tahun Grass Rock juga yang ke-41. 41 apa 2 ya? 41 ya? Masa sih? Ya pokoknya segitu Iya lah ya. 41 benar. 41 tahun Grass Rock. Sekaligus juga merayakan ulang tahun Grass Rock yang ke-41. Jadi kunjungin Instagramnya. Iya, bisa di Grass Rock dan di Malang Rockestra-nya. Malang Orkestra, oke. Di Dewan Distorsi juga ada kok. Dewan Distorsi Iya, juga udah bisa. di ini juga. Udah ya? Ada, Dewan Distorsi. Ngorok juga udah ada. Siap. Thank you banget Sobat Ngorok. Thank you. Thank Terima you kasih, banget semuanya. teman-teman rocker sudah Maaf ya kalau ada salah-salah omongan yang gak enak-enak. Netizen, Ya, netizen Peace. enggak apa-apa, peace. 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 Kita kan manusia, pasti banyak salahnya. Netizen ampun. Oh, bye. Bye, teman. Thank you. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik rock di negeri ini. Rock.